السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pengajian atau dalam suatu pengajian di mana kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu kita ingatkan bahwa ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain?" Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan, karena bulan Sya'ban ini pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi dari bulan Sya'ban kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Sya'ban, sehingga apabila kita telah memasuki bulan Ramadan, kita akan berpuasa imanan wahtisaba. Demikian juga banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang kesulitan untuk mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak melakukan pemanasan di bulan Sya'ban. Ya, para sahabat dahulu apabila tiba bulan Sya'ban, mereka mengurangi kegiatan-kegiatan mereka. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Makanya
mereka menamakan bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra. Syahr apa? Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Sehingga apabila tiba bulan Ramadan, semua kegiatan mereka hentikan. Para ulama hadis menghentikan kegiatan menyampaikan pelajaran hadis. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya, mereka menghentikan kegiatan-kegiatan mereka agar mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu dinamakan Syahrul Quran. Kalau Sya'ban dinamakan syahr apa tadi? Syahrul Qurra, para pembaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan dinamakan dia Syahrul Quran. Karena Ramadan dan Quran ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Di bulan ini amalan 1 tahun itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita 1 tahun, yang jelek, yang baik semua diangkat selama 1 tahun itu diangkat pada bulan Sya'ban. Maka kata Rasulullah SAW, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku senang amalku, amal-amalku di saat diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa demikian ayolah ikhwah? Karena apabila amal kita sedang atau akan diangkat, kita dalam keadaan berpuasa, maka ini kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di amalan-amalan kita. Ya. Bagaimana tidak? Ketika diangkat amalannya, dia sedang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang puasa. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang puasa, jika ada kekurangan-kekurangan pada amalannya itu ditutup-tutupi, jika ada kesalahan-kesalahan dimaafkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, janganlah kita termasuk orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban. Perbanyaklah ibadah kepada Allah. Apakah itu puasa, ataukah itu baca Quran, ataukah itu zikir, ataukah itu salat, ataukah itu sedekah, atau yang lain-lainnya. Jangan kita termasuk orang-orang yang lalai, dan jangan sampai di saat kita amal ibadah kita itu diangkat, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa iman itu adalah i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita sudah menyampaikan dalil-dalil tentang poin-poin ini. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang ke-29, yaitu fa idza qila laka ma hukmul wala wal bara. Apabila dikatakan kepadamu, apa hukumnya wala dan bara? Wala, bara. Ya. Apa dulu wala bara ini? Wala adalah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang bertauhid. Ini namanya wala. Bara, membenci
orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan membenci para sahabat dan membenci orang-orang yang bertauhid. Ini namanya bara. Ada wala, ada bara. Jelas ini? Jelas antara wala dan bara. Ya. Jadi wala mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang bertauhid. Ini namanya apa? Wala. Ya. Lawannya bara. Bara adalah membenci. Membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian dia membenci para sahabat, membenci kaum muslimin, membenci orang-orang yang bertauhid. Orang yang seperti ini kita benci kepada mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wala dan bara ini sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang yang beriman. Apabila wala dan bara ini tidak ada di dalam hati kita, maka dengan gampang kita akan meniru orang-orang kafir. Dan buktinya sekarang ini ayolah ikhwah, banyak sekali perbuatan-perbuatan orang kafir kita tiru. Bahkan akidahnya orang kafir pun kita ikuti. Ya, perayaan tahun baru, kemudian Christmas, kemudian Valentine, kemudian entah apa lagi namanya. Ya, bahkan banyak di antara masjid-masjid kaum muslimin dibangun sesuai dengan bangunannya orang-orang kafir. Ya, kenapa seperti itu? Karena tidak ada wala, tidak ada bara. Kalau wala bara tidak ada di dalam hati kita, maka lama kelamaan kita akan senang dengan adat istiadatnya orang kafir. Kita akan senang dengan lama kelamaan kita akan senang dengan agama mereka, akidah mereka. Akhirnya kita akan tinggalkan agama kita. Kalau kita sudah senang dengan adat istiadat orang kafir, agamanya, syariatnya orang kafir, otomatis kita tidak akan suka dengan agama kita. Itu pasti. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi aqidah al-wala wal bara ini adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, siang dan malam berusaha bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti mereka. Meskipun kita tidak menjadi orang Yahudi, meskipun kita tidak menjadi orang Nasrani, ya, kalau kita sudah mengikuti mereka, mereka akan senang sekali. Ya, dan ini terjadi sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara apa? Hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka tidak akan senang, ya, sampai kalian mengikuti mereka, sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan ini mereka berhasil membuat banyak di antara kaum muslimin mengikuti mereka. Lihat ayo ikhwah, bagaimana bintang-bintang sepak bola diangkat tinggi, dibesar-besarkan. Ya, bintang film dibesar-besarkan, dipromosikan besar-besaran. Sehingga para remaja ini, ya, yang kurang agamanya, kurang pengetahuan agamanya, mengikuti gaya mereka. Dipotong rambutnya seperti mereka. Bahkan dia pasang anting-anting juga seperti mereka. Pakaiannya seperti mereka. Anak muda ini besok atau lusa dia akan menjadi bapak atau akan menjadi ibu. Ya, satu saat pasti dia akan menjadi bapak atau menjadi ibu. Kalau sebelum dia jadi bapak, jadi ibu saja dia sudah tidak punya akidah. Lalu bagaimana nanti kalau dia sudah menjadi ibu bapak? Lalu bagaimana dengan anak-anak mereka nanti? Ya, anak-anak mereka dan anak-anak mereka akan menjadi orang yang rapuh, tidak punya agama, sehingga gampang sekali mereka dikuasai oleh
orang-orang kafir, nas'alullah salamul afiyah. Kenapa? Karena tidak ada aqidah al-wala wal bara. Lihat kalau kita nyondol, bahasa sini nyondol juga? Nyongkol. Hah? Nyongkol. Hah? Nyongkol. Ikhtalaf ulama. Ya, jadi ada mengatakan nyondol, ada nyongkol, ada apa burung kata langkon. Nah, coba keperhatikan bagaimana bajunya itu. Ya, sarungnya, bajunya, bahkan apa ini? Sapuknya. Ya, dari mana datangnya itu? Ya, semua itu dari orang kafir. Bagaimana perkawinan itu, pernikahan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara cara melaksanakannya adalah sesuai dengan cara yang orang-orang kafir, bukan sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada aqidah wala wal bara. Ya, jadi orang-orang kafir berusaha, termasuk melalui HP ini, mereka berusaha untuk menghapus aqidah al-wara wal bara dari hati kaum muslimin. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Jadi kita kembali membaca kitab ini ayuhal ikhwah. Idza qila laka ma hukmul wala wal bara. Apabila dikatakan kepadamu, coba silakan maju supaya jangan tidak terlalu dekat dengan akhwat ibu-ibu, silakan maju. Baik. Faqul, maka katakanlah, wala'ul mu'minin wa mahabbatuhum wa nusratuhum wajibah. Mencintai orang-orang yang beriman, wala loyal kepada orang-orang yang beriman, mencintai mereka, menolong mereka, ini adalah wajib. Rasulullah SAW mengatakan, awthaqu ural iman, tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat, yaitu al-muwalatu fillah wal muadatu fillah. Loyal karena Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang yang beriman karena Allah, membenci orang-orang yang memusuhi Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Ya. Wa bughdu jami'al kafirin, dan membenci semua orang-orang kafir. Kalau membenci orang kafir, otomatis membenci apa? Kekufuran. Ya, membenci akidahnya orang kafir, membenci adat istiadat mereka, membenci akhlak mereka, dan yang lain-lainnya. Ya, dan sekarang ini ayo ikhwah, orang-orang kafir ini luar biasa, mereka menyerang kaum muslimin melalui al-wala dan bara ini. Ya, orang-orang yang fasik dibesar-besarkan, dipromosikan besar-besaran. Ya, padahal kalau kita tanya mereka, kamu ini mau masuk surga atau mau masuk neraka? Pasti jawabannya saya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, kenapa meniru orang-orang kafir, pemain sepak bola atau pemain film atau pemain yang lain-lainnya? Yang jelas mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, gunting rambut kayak gunting Michael Jackson. Ya, atau yang lain-lainnya. Kenapa gunting rambut seperti itu? Kamu ini kan orang kafir. Afwan, kamu ini orang muslim. Kenapa kamu tiru orang kafir? Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila sudah ada rasa wala kepada orang-orang kafir, lama kelamaan agama kita ini akan leleh. Ya, seandainya ada seseorang selalu dia pakai baju tentara,
Ya, bajunya baju tentara, celananya celana tentara. Dia pakai songkok tentara. Kenapa kira-kira demikian? Kenapa dia pakai baju seperti itu, ayo ikhwah? Kenapa kira-kira? Dia suka dan dia kepingin seperti tentara. Walaupun dia mungkin dia nggak lulus waktu jadi tentara karena dia kurus, kerempeng atau yang lain-lainnya. Namun yang penting dia adalah kepingin jadi tentara. Senang kepada tentara sehingga dia kepingin jadi tentara. Begitu juga orang-orang muslim yang meniru orang-orang kafir. Pasti tidak mungkin tidak ada kecenderungan hati kepada mereka. Ya, dia senang kepada mereka. Kalau sudah senang kepada orang kafir, maka pasti dia tidak akan suka dengan apa? Dengan Islam dan syariat Islam. Ya. Kemudian wa bughdu jami'il kafirin, dan membenci semua orang-orang kafir. Wa mujanabatuhum, dan menjauhi mereka. Ya, karena salah satu definisi Islam itu al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulusu minasy-syirk aw al-bara'atu minasy-syirk. Yang namanya orang Islam, dia harus berlepas diri dari kekufuran dan pelaku-pelaku kekufuran. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sering kita sampaikan Nuh alaihissalam, anaknya yang tidak mau beriman kepadanya. Tidak beriman kepada Nuh alaihissalam. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nuh? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan dari keluargamu. Demikian juga ketika Ibrahim alaihissalam ingin memintakan bapaknya syafaah, diizinkan atau enggak? Ibrahim alaihissalam ketika memintakan bapaknya syafaat, diizinkan apa enggak? Tidak diizinkan. Kenapa? Karena dia kafir. Demikian juga Rasulullah SAW ketika akan memintakan ibunya ampunan kepada Allah, diizinkan apa enggak? Diizinkan? Tidak diizinkan. Memintakan ibunya, dia ingin berbakti kepada ibunya dengan cara memintakannya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha." Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ibuku ampunan, falam ya'dzan li. Aku tidak diizinkan. Ibunya yang mengandungnya sekian bulan di dalam perutnya, tidak diizinkan dia untuk memintakannya ampunan. Ya. Karena orang muslim harus dia jauh dari orang kafir. Tidak boleh dia sama seperti orang kafir. Dari cara berpakaian, cara berperilaku, berakhlak, berakidah, beragama, tidak boleh dia sama seperti orang kafir. Harus dia jauh. Ya. Kemudian wal bara'atu minhum, dan berlepas diri dari mereka. Wa adam musyarakatihim fi a'yadihim aw sya'airihim aw tahni'atihim biha. Ini hukumnya adalah wajib. Ya, tidak boleh ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Apakah itu Natal namanya, Tahun Baru, atau Merry Christmas, atau apa lagi? Valentine, atau apa saja namanya, perayaan-perayaan orang kafir, tidak boleh kita ikut. Ya, au sya'airihim, atau ritual-ritual agama mereka kita tidak boleh ikuti. Au tahni'atuhum biha, atau mengucapkan selamat kepada mereka. Tidak boleh, haram seorang muslim mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. Jadi apabila tahun baru misalnya kita mengatakan selamat tahun baru ya, seolah-olah kita mengatakan selamat atas kekufuranmu ya. Orang kafir kita katakan selamat atas kekufuran. Ya, ingat ayyuhal ikhwah, Rasulullah SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Hati-hati ibu-ibu. Ya,
Karena para ibu-ibu, para ummahat paling cepat terseret mengikuti orang-orang kafir, gaya-gaya orang kafir ini. Para remaja juga demikian. Mereka adalah orang yang sangat gampang, sangat mudah terseret ke dalam apa? Mengikuti atau tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini hukumnya wajib. Mencintai orang yang beriman, membenci orang-orang yang kufur, ini adalah wajib. Tidak boleh tidak. Ya. Karena apabila tidak ada wala dan bara ini, maka lama kelamaan agama kita akan hilang. Nasallallahu salaman afiyah. Ikhwani fi din azakumullah. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Mujadilah. Rasulullah mengatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Artinya adalah, ya Muhammad, engkau tidak akan temukan. Apa maksudnya tidak akan temukan itu? Tidak ada artinya. Dia digendait, dia digenara. Tidak ada. Ya. Apa yang tidak ada itu? La tajidu qauman. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum. Tidak ada orang yu'minuna billah, dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Insyaallah kita di sini semua beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada itu. Ya. Kalau orang itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ya. Tidak mungkin akan ada itu. Mana ada orang yang beriman kepada Allah lalu dia mencintai orang kafir? Bagaimana ini ayo ikhwah? Kalau cinta kepada Allah, maka harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ya, cinta kepada Allah, namun juga dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Mungkinkah ini ayo ikhwah? Mungkin ini kira-kira? Tidak mungkin. Kalau cinta kepada Allah, harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai keimanan, maka kita juga mencintai keimanan. Allah membenci kekufuran, kita juga membenci kekufuran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menemukan, karena tidak ada. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mustahil akan ada ini. Ya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Meskipun yang membenci Allah dan Rasulnya itu adalah bapaknya, saudara-saudaranya, keluarganya, ya, tidak mungkin dia akan cinta kepada mereka apabila keluarganya itu membenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita ini karena belum faham apa itu iman, sehingga apabila arak tetangga anta si gawe maulid milu ita nulung. Ya, padahal acara-acara seperti itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tidak. Acara-acara yang seperti ini akan merusak agama Islam. Ya. Maka acara-acara seperti ini tidak boleh kita membantunya. Karena membantu mereka merayakan acara-acara seperti ini berarti kita membantu mereka merusak Islam. Ya. Keto ida gecok apa rane ini? Ares. Ya. Atau ibu-ibu ini milu keto apa? Mia sesiong. Mia macam-macam milu ya tono. Berarti
ibu-ibu ini juga ikut andil dalam merusak Islam. Ya. Jadi tidak boleh dalam acara itu bantu mereka dengan bentuk apapun. Lah, dia kurang piring kita ini, boleh enggak kita minjam? Enggak boleh. Jemak, enggak ya. Saya kasih gratis juga. Tapi hari ini tidak boleh dibantu. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk orang-orang yang beriman tapi tidak sadar kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri menghancurkan Islam itu dari dalam. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fid din azakumullah, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah di peperangan Uhud, Abu Ubaidah ini tidak ada yang berani melawannya. Selapu na pepadu-pepadu ini selapu apa menyingkir, tidak mau berhadapan dengannya. Kecuali satu orang yang berani sekali melawan Abu Ubaidah ini. Mbembe aningnya turun na doang Abu Ubaidah ini. Ya, ketuk ya milu ya ketuk. Ke kiri dia ikut ke kiri orang ini. Selalu dihindari oleh Abu Ubaidah. Sementara orang-orang lain selalu menghindari Abu Ubaidah, kalau dia justru dihindari oleh Abu Ubaidah. Tidak mau apa istilahnya? Tidak mau duel sama orang ini. Akhirnya kalau terus-terusan begini enggak jadi, saya berjihad. Akhirnya dibelah dua orang ini dengan pedangnya. Siapa orang itu? Bapaknya. Bapaknya dibelah dua oleh Abu Ubaidah. Ya, karena bapaknya itu adalah kafir dan ingin menghalangi agama Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi orang muslim dia harus berlepas diri dari kekufuran dan pelaku-pelaku kekufuran. Namun tetap kita menasihati, tetap kita menyampaikan dakwah ini. Jangan kita ikut-ikutan dengan mereka. Ya. Kemudian wa qaulullahi ta'ala hikayatun an Ibrahim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan kita tentang Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada pada diri Ibrahim alaihissalam teladan yang baik bagi kalian. Ya. Teladan yang baik bagi kalian. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Begini sikapnya orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Telah ada pada diri Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya teladan yang baik bagi kalian. Ya. Idh qalu liqaumihim. Mereka mengatakan kepada kaumnya, kepada keluarganya, kepada bapaknya, kepada ibunya, ya. Inna bura'a'u minkum. Kami sudah berlepas diri dari kalian. Ya. Terputus hubungan kekeluargaan di antara kita. Lihat Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laysa min ahlik. Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Padahal subhanallah, anaknya itu adalah air maninya Nuh alaihissalam. Namun Allah mengatakan innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu. Jadi apabila kita sudah berbeda akidah, maka terputus hubungan keluarga kita. Ya. Berbuat baik kepada mereka agar mereka taubat kepada Allah, mau masuk Islam, itu adalah harus. Ya, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami juga berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami kufur kepada kalian. Kami mengingkari semua perbuatan-perbuatan kalian ini. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan telah ada
Gara-gara kalian tidak mau menyembah Allah, karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak mau menyembah Allah, maka pasti dia akan menyembah siapa? Syaitan. Ya, dia sembah syaitan, karena syaitan yang membujuknya untuk menyembah selain Allah. Ya, Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, apa kata Ibrahim alaihissalam? Qala ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau sembah syaitan. Padahal yang disembah oleh bapaknya apa? Apa yang disembah oleh bapaknya Ibrahim? Patung. Ya, tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan la ta'budis syaitan. Jangan engkau sembah syaitan, karena yang menyuruhnya untuk menyembah patung itu adalah syaitan. Maka sama dia seperti orang yang menyembah syaitan. Sekarang ikhwani fiddin azakumullah, ummahat-ummahat atau orang-orang yang kesana kemari menampakkan auratnya, sesungguhnya yang dia ikuti siapa? Syaitan yang dia ikuti. Ya, kami ingin bebas. Ya, la ilaha illallah, bukan bebas, tapi dia menjadi budak syaitan. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, jadi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Ya, dan telah ada antara kami dan kalian ini al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Sampai kapan itu? Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, barulah permusuhan itu akan apa? Akan habis. Akan berakhir permusuhan itu apabila kalian sudah menyembah Allah. Tapi selama kalian tidak mau menyembah Allah, maka kita akan tetap bermusuhan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa Ibrahim alaihissalam pada hari kiamat dia bertemu dengan bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Azar. Wa alaihi qatarun. Dan mukanya ini berdebu, debu arang. Laikan dilecopok kadunta. Bahasa itu dilecopok juga. Dilecopok, kelema-lema pasin apa bedang hidung teh. Ya, gara-gara dilecopok ini. Nah, bapaknya Ibrahim alaihissalam menemui bapaknya. Bapaknya wajahnya berdebu hitam, debu arang. Lalu Ibrahim mengatakan, ya abati, alam aqul laka la ta'sini. Wahai ayahku, kan sudah saya katakan kepadamu di dunia dulu, jangan engkau menentangku. Apa kata bapaknya? Fal'ana la a'sik. Kalau sekarang saya tidak akan menentangmu. Di dunia diajak oleh Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah, namun bapaknya tidak mau. Wahai ayahku, tinggalkanlah, janganlah engkau menyembah patung ini. Namun bapaknya tidak mau. Nah, sekarang di akhirat, ya, setelah dia melihat siksaan itu, dia mengatakan fal'ana la a'si. Kalau sekarang aku tidak akan menentangmu. Maka mintalah Ibrahim alaihissalam kepada Allah agar bapaknya ini diselamatkan. Ya, dia mengatakan, ay Rabbi, alam ta'idni alla tukhzini. Wahai Allah, kan engkau sudah berjanji engkau tidak akan menelantarkan aku pada hari kiamat. Ya, apakah ada orang yang lebih terlantar daripada orang yang bapaknya jauh dari dia? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab Ibrahim alaihissalam, inni haramtun nara 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku telah mengharamkan, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah haramkan surga ini bagi orang-orang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, lihat ke bawah antara kedua kakimu. Ketika Ibrahim alaihissalam menoleh ke bawah, yang dilihat oleh Ibrahim alaihissalam apa? Dhikhin mulattakh. Dhikh itu adalah anjing hutan yang berlumuran dengan darah. Ya, Allah Subhanahu wa taala merubah bapaknya itu menjadi seperti
anjing hutan yang berlumuran dengan darah, kemudian diseret lalu dilempar ke dalam neraka jahanam. Kenapa dirubah menjadi seperti anjing hutan? Supaya Ibrahim tidak sedih kalau yang dilihat itu adalah bapaknya diseret. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, terputus hubungan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, meskipun dia bapak kita, meskipun dia ibu kita, meskipun dia saudara kita, namun menasihati mereka, mendakwah mereka tetap wajib. Tidak boleh kita berhenti mendakwahi mereka selama mereka masih hidup. Ya. Kemudian jadi ikhwani fi din azakumullah, aqidah wala wal bara ini harus tetap kita tanamkan pada diri kita dan pada anak-anak kita. Ya, karena mereka yang akan menjadikan pengganti kita nanti. Apabila kita sudah meninggal, mereka yang akan meneruskan kita. Bagaimana seandainya mereka yang menjadi penerus kita ini, mereka tidak tahu agama? Ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Ibn Aqil, Abul Wafa Ibn Aqil mengatakan, "Idza aradta an ta'lama mahall al-Islam min ahli zaman." Apabila engkau ingin melihat bagaimana kedudukan Islam di dalam hati orang yang ada di zamanmu itu. Ngumbe carana kayak ini. Kita mau tahu orang-orang yang ada di zaman kita ini benar-benar cinta kepada Islam atau tidak? Ya. Apa katanya? Fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami'. Jangan engkau melihat mereka yang berdesak-desakan di pintu-pintu masjid. Wala dajijihim fil mawqif bila baik. Dan jangan juga engkau mengukurnya dengan banyaknya orang-orang yang berhaji. Ya, bukan begitu cara mengukur orang itu dia cinta kepada Islam atau tidak. Islam itu ada di hatinya atau tidak. Jangan lihat masjid yang full. Jangan yang melihat setiap tahun dia bertambah orang-orang yang pergi berhaji atau umrah. Bukan demikian. Tapi katanya, wa inna manzur ila muwata'atihim a'da asy-syari'ah. Lihat sebanyak apa mereka itu mengikuti musuh-musuh Islam. Ya, semakin banyak musuh Islam yang mereka ikuti, maka itu berarti semakin tipis Islam itu di dalam hati mereka. Semakin jauh mereka dari musuh-musuh Islam, maka itu berarti semakin tebal, semakin kuat Islam itu di dalam hati mereka. Kira-kira ide ini yang ngumbe Islam ini ya tebal ya tenda atau ya tipis? Ya, kan dah teduk bapak-bapak ini. Ketua ini dan ini Islam ini ya tebal ya tenda atau ya tipis? Tipis, ya. Ini yang ngombe kita tebal tipis ndek yang ngombe ke arahnya ini. Bagaimana kita anunya ini? Ya. Nah, jadi maksudnya muna tipis silahkan ditebalkan. Muna tebal silahkan tebalkan dia lagi. Ya. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, muna tebal Islamin oleh dalam atenda. Jelo ini pirujus bacaan Quran. Kan pertanyaannya sederhana ini. Ya. Masa ngaku iman dia tebal, Islam ini tebal dalam hati anda lagu dia baca Quran. Kan Quran ini sama Islam ini tidak bisa dipisah. Quran ini sumbernya, Islam ini sumbernya adalah Al-Quran. Ya. Apalagi ini adalah bulan Sya'ban. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, rajin-rajinlah baca Quran. Kalau kita yang tua-tua sekarang ini tidak senang baca Quran, maka jemaah anak jarinta pun dia tidak akan senang membaca Quran. Ya, kalau mereka sudah tidak senang dengan baca Quran, maka akan mereka jauh dari Islam. Kalau mereka sudah jauh dari Islam, mereka tidak mungkin akan ingat kepada ibu bapaknya. Ya, tidak mungkin mereka akan mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ida pun mungkin ida selaput ini jarang ida doa yang ina aman nanti. Ya kan dah ngeremang bahasa itu ini. Hah? Ngeremang bahasa itu? Ngeremang apa geremang? Kan ada ngeremang ini. Hah? Kan ini pertanyaan sederhana ini. Kereng ke dan doa yang ina amanda bilang jelok ini doa yang ya. Hah? Kereng alhamdulillah kenapa ngeremang dari tadi? La ilaha illallah. Hah? Taib. Kemudian akhwani fiddin azakumullah. Jadi Al-Imam Abu Wafa mengatakan, janganlah engkau melihat jika engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukan Islam dalam hati orang Islam, janganlah engkau melihat banyaknya mereka di dalam masjid. Ya, wahita abarana Jumatan di masjid di suatu tempat. Begitu kita masuk Jumatan, subhanallah, jam 11 masih sepi. Jam 11 ini masih sepi. Di sini jam 11 sepi Ustaz? La ilaha illallah, berarti pada ide ini jam 11 masih sepi. Dan kita kira telat ini. Jadi wudu kemudian masuk ke masjid, masih sepi masjid. Jam 11 masih sepi. La ilaha illallah. Apa yang maunya? Kan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang datang di waktu pertama, dia sama seperti orang yang berkorban dengan apa? Onta. Di waktu yang kedua seperti orang yang berkorban dengan sapi. Datang waktu yang ketiga seperti orang yang berkorban dengan apa? Kambing. Kemudian ayam. Kemudian kelima telur. Ida buluna pun tak dikit mau ruanan di. Buluna tak dikit mau ini ruanan. Bulu manok ini. Ya, la ilaha illallah. Nah, masuk kita bengak itu ya, kok sepi ini. Hanya masuk, tidak lama lagi datang para pemuda, kemudian datang orang tua. Anehnya, khatib sedang khutbah, para bajang-bajang ini yang muda-muda semua mainkan HP. Ndek narak sin dengar apa? Khatib si khutbah ini, la ilaha illallah, sudah sampai seperti ini kondisi kaum muslimin. Ya, yang tua-tua enggak tahu dia ngerti arti khutbah ini atau tidak. Yang bajang-bajang ini sibuk mainkan HP. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW mengatakan orang yang tidak mendengarkan khatib yang sedang khutbah itu sama dia seperti kal himar yahmilu asfara, seperti keldai yang memikul kitab. Karena yang disampaikan itu adalah ilmu, namun dia tidak mendengar apa-apa, dia ngerti tidak, karena dia ngantuk, karena dia sibuk dengan HP-nya dan yang lain-lainnya. Seperti kal himar yahmilu asfara, seperti keldai yang memikul kitab. Mudah-mudahan dia ada keldai ini. No kan, lui. Bukan saya mengatakan lui, saya mengatakan mudah-mudahan tidak ada, tapi ternyata lui angkatnya. La haula wala quwata illa billah. Taib. Jadi wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang beriman mencintai orang yang beriman yang lainnya. Ya, bagaimana penduduk Madinah mencintai penduduk Makkah yang hijrah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan mereka beriman sebelum orang-orang Makkah ini hijrah ke Madinah. Ya, jadi sebelum orang-orang Makkah hijrah, penduduk Madinah mereka sudah beriman.
yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Siapa yang hijrah kepada mereka? Penduduk mana? Penduduk Makkah yang hijrah kepada mereka di Madinah. Ya, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ikhwani fiddin azakumullah, saking cintanya mereka kepada orang-orang Makkah yang hijrah kepada mereka, sampai mereka mengatakan, saya punya rumah 2. Silahkan kamu pilih mana yang kamu inginkan, ambil. Saya punya harta yang banyak, kita akan bagi sama-sama setengah harta kita ini. Saya punya istri 2, lihat mana yang kamu sukai, nanti saya cerai dia, habis iddahnya nikahi dia. Coba lihat, ada persaudaraan seperti itu ya ikhwah? Enggak ada. Ya, ini kadang-kadang ikhwani fillah azakumullah, apabila ada orang buka toko, kemudian datang seorang muslim lagi buka toko, di sampingnya taruh nate dia. Ya, nasallallahu salam al-afiyah, takut disaingi. Nah, ini penduduk Madinah datang penduduk Makkah. Penduduk Makkah ini pintar berdagang. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut untuk disaingi oleh penduduk Makkah. Dan mereka merasa bahwa mereka ini adalah saudara kami, sehingga harta mereka pun mereka sanggup untuk bagi sama-sama setengah. Ya, Allah menjelaskan, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurhim hajatan mimma utu. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka tidak ada di dalam hati mereka rasa butuh, rasa berat terhadap apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka yang baru datang dari Mekah. Demikian ikhwani fiddin azakumullah, kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati kita, maka kita pasti akan mencintai orang-orang apa yang seiman dengan kita. Ya, sehingga kemana saja dia pergi, dia ke Sembalun, dia kemana saja dia pergi, dia merasa itu adalah saudaranya. Ya. Dan orang yang penduduk desa, begitu ada orang beriman datang, ini saudara saya ini. Ya. Namun sekarang rasa bersaudara ini sudah hilang. Ya. Nas'alullah salamul afiyah, karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Bahkan ayo ikhwah, contoh yang luar biasa. Kalau dulu waktu lebaran kita saling ziarah. Ya, kita datangi ke rumah tetangga, ke rumah keluarga, kita datang. Sekarang enggak ada orang ziarah, cukup melalui WA, taqabbalallah minna wa minkum. Sehingga pelalah si piateno tidak ada yang makannya. Poteng, keciput, sampai lemas dia jadi tujak itu tidak ada yang makan. Karena sudah tidak ada orang saling ziarah. Bahkan bukan ziarah saja yang tidak ada. Takbiran sekarang bukan manusia yang takbir, tapi HP yang disetel di masjid, kaset disetel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin gak ada yang takbiran. Takbiran saja sudah hilang. La ilaha illallah, apalagi yang akan hilang besok coba. Ya, selapu na jemaah gina telang ini. Ya, di sini juga begitu. Di lapangan yang takbiran apa? Kaset yang takbiran. Nah, la ilaha illallah. Kaset dicampur dengan musik, wala haula wala quwata illa billah. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu, yang tidak bisa takbiran. Ya, la ilaha illallah. Apalagi ini desa Sembalun ini akan menjadikan apa, tempat wisata. Selapu lagi telang jemaah ini. Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah daripada diri mereka sendiri. Ya. Walau kana bihim khasasah. Lalu Allah menjelaskan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran dirinya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah,
Dengan si malas beribadah ino ya pelit ino. Dia kikir, dia pelit. Dia nemele nyugulang tenaganya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia pelit ino. Ya. Mun pegawaian le bangkat, lekan kelema sampai jam pira? Jam 5. Ya. Coba dari kelema sampai jam 5. Mun baca Quran lekan kelema sampai jam 5 pira juz mau nak coba. Ya. La ilaha illallah. Ya. Lekan kelema sampai jam 5. Tentunya ada istirahatnya, jam pira ada istirahat, jam 12 istirahat sampai jam 1 mungkin. Sugul itu balik pegawaian sampai jam 5. Ya. Sementara munda baca Quran, semuka ada baca, air mata ada semangkok wah sugul. Ya. Bukan dia nangis khusyuk, tapi yang ngantuk. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini namanya orang yang pelit. Pelit mengeluarkan tenaganya untuk meraih ridha Allah. Dengan sinir mele nasihatin baturna, ya pelit tino. Baturna gawe salah, tidak dinasihati, tidak dilarang. Ya pelit tino. Ya, tetanggana dalam kesulitan, dia pelit tino. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang pelit. Lihat ayolah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi." Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari kekikiran dirinya, dari kepelitan dirinya. Ya, ida si ibuk nyugulang tenaga untuk meraih ridha Allah, ida pelit tino. Ya, bukan pelit ini bukan hanya sekedar orang tidak mau bersedekah. Lagu dengan sindir mele nasihatin baturna, ya pelit tino. Dengan sindir mele ngaji, ya pelit tino. Ya, dengan si malas berzikir, ya pelit tino. Dengan sindir mele baca Quran, ya pelit tino. Ya, pelit keida. Nah, jadi sadar nang keida bahwa ide ini dia pelit. Ya, maka jangan sampai temate itu tetap pelit. Bagaimana caranya? Berusaha sebisa mungkin. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, kita tidak melarang ide pegawai untuk lebih bangkat. Wajib ide pegawai untuk lebih bangkat. Tapi jangan gara-gara pegawai untuk lebih bangkat lupa ada akhiratnya. Coba seandainya ide pegawai untuk lebih bangkat sambil dengan Al-Quran. Pas waktu istirahat buka Al-Quran, baca Al-Quran. Arak kita ngeno. Denara ide ngeno. La ilaha illallah. Ya. Jadi apabila ida istirahat, murajaah apa sih catat dari pengajian-pengajian ini. Aduh dah ketuaan batur dah. Lah tadi pertanyaan yang tadi itu saya belum faham itu apa kira-kira artinya. Berusaha belajar ayo ikhwah. Ya, karena ini yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Jamak sulekna demele, dia demele ginde mati doang. Saya akan mati, ida dah ginde mati, ibu-ibu ini ginde mati, bapak eno ginde mati. Ya. Tidak menjadi masalah temati, piran temati, tapi yang paling penting apa tentik mati. Apa yang kita bawa mati? Tanah ini nanti mati. Yang kita akan bawa mati itu adalah amal ibadah kita. Lagu munda beribadah pelit. Bunda nasihatin batur dah pelit apa dan tik jemaah. Ya, apa dan tik jemaah. Tersuruh baca Quran malas. Berzikir malas. Ya, solat beluan sekedi ayatnya imam ngeremon itu. Geremang itu. Nah, tekumbe kira-kira ini cobakah. La ilaha illallah. Masa degin terus-terusan semara seperti ini. Amun ide ngene ide. Jemaah anak jarinda ngumbe ke jarinda jemaah. La ilaha illallah. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kita ingatkan kembali bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah bulan Sya'ban, bulan di mana amalan kita selama 1 tahun itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndakna ketika malaikat ini turun ke ngangkat amal ibadah dah ida kenda berghibah. Bukan celaka ida. Ya. Datang malaikat ini gena ngangkat amal ibadah dah ida kenda nungkulang. Ya, datang malaikat ini gena ngangkat amal ibadah dah, ida masih nangkap bangkat.
Ya. Nah, ibu-ibu juga demikian, ndak malaikat ini datang, ibu-ibu lagi bikin konten. Guys, saya goreng tahu guys. Saya goreng tempe guys. Oh besti. Ya, macam-macam. Ini rujak sembalun. Ini pelcing sembalun. Oh besti. Apa lagi katanya? Oh bunda. Oh bunda. Ini komak sembalun. Dan seterusnya. Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi jangan sampai malaikat ini turun mau mengangkat amal ibadahnya, ibu-ibu kenyang-kenyang ya apa bikin konten ini. La haula wala quwata illa billah. Dan konten-konten ini merupakan fitnah yang paling besar di jemaah kita sekarang ini. Ya, ida begawean tono le bangkat. Senina ada miak konten, miak apa TikTok. Tono le balena joget-joget be TikTok. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi hindari semua itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu adalah fitnah yang sangat-sangat besar. Kemudian ide bapak-bapak mun tahu senina ada apa rana mia konten-konten si mara eno atau ya TikTokan atau apa ke arana bala ya. Karena si aran dengan nini no paling luwek taman neraka. Kemudian dengan nini no paling luwek gina jari kayu bakar api neraka. Mun natama neraka si pertama kali naseret jemaah adalah semamakna. Ya, kenapa? Karena semamakna tidak bertanggung jawab ini. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.